Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan lanjut kajian kita tadabbur surat Al-Baqarah, yang sekarang kita sampai pada ayat yang ke-61. Ayat yang ke-61 ini cukup panjang. Dimulai dari firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum ya Musa, dan tatkala kalian Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami tidak bisa bertahan dengan satu jenis makanan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini masih sambung dengan ayat yang kita bahas kemarin, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kenikmatan. Salah satu kenikmatan itu Allah menurunkan awan, dan Bani Israel tidak kepanasan ketika berada di gurun pasir. Kemudian Allah menurunkan makanan. Makanan itu ada 2, al-manna dan as-salwa. Nah, kenapa al-manna wa salwa disebut satu jenis makanan? Karena kalau sudah gandeng jadi satu, itu namanya satu paket. Jadi Bapak Ibu kalau pesan satu paket itu biasanya ada makannya, ada minumnya. Biasanya satu paket 10.000 umpamanya, itu nanti sudah ada makannya, sudah ada minumnya. Itu satu paket. Satu kotak makan biasanya sudah ada makannya, ada minumnya. Satu kotak snack, nah itu nanti macam-macam. Tapi karena dia satu paket maka disebut satu jenis, satu paket. Nah, Bani Israil ini lapor kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa mereka tidak bersabar, tidak mau bertahan, tidak mampu bertahan dengan satu jenis makanan. Jadi lan nasbiro ala ta'amin, lan nasbiro, kami tidak sabar. Sabar itu artinya bertahan. Kami tidak tahan kalau dengan satu jenis makanan. Lalu apa permintaan Bani Israil? Fad'u lana rabbaka, maka berdoalah untuk kami, berdoalah kepada Tuhanmu. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah jeleknya Bani Israel. Nah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qultum, tatkala kalian mengatakan. Mestinya wa idh qalu, mestinya. Kenapa? Karena cerita tentang Bani Israel itu terjadi kepada Nabi Musa dan umatnya Bani Israel zaman dulu. Kalau kultum itu berarti kalian. Kalian itu artinya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi khitabnya yang diajak bicara itu adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Tapi sementara ceritanya ini tentang zaman Nabi Musa. Bani Israel zaman Nabi Musa. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah umat. Jadi umat Islam itu disebut ummatun wahidah. Apapun keyakinannya, mohon maaf, mungkin di antara umat Islam itu ada mungkin yang beda sedikit. Beda organisasi, beda politik, beda negara, beda bangsa, beda suku. Bahkan ada beberapa akidah umat Islam itu yang beda-beda tipis.
beda-beda tipis ini. Ya memang semuanya sama, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kemudian berkaitan dengan nama-nama Allah, ada yang kemudian merangkumnya menjadi 13, ada yang terus merangkumnya menjadi 20, ada yang kemudian punya konsep. Semua yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah sifat Allah. Dan kemudian nama-nama Allah ini dibagi. Semua dinisbatkan kepada Allah adalah nama Allah. Nah, terus kemudian muncul ada konsep 3. Ada namanya tauhid 3. Tauhid asma wa sifat, ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Nah, pembagian-pembagian itu meskipun jumlahnya beda, ada yang bagi jadi 3, ada yang bagi jadi 13, ada yang terus kemudian jadi 20. Nah, tapi kalau kita lihat semua dalilnya itu merujuk kepada Al-Quran. Semua dalilnya merujuk kepada Al-Quran. Jadi tetap bisa dianggap sama meskipun beda-beda tipis. Kenapa kok beda? Ya karena itulah manusia. Jadi para ulama atau ilmuwan ketika dia membaca ayat Quran, oh iya, mestinya ini bisa, ini dikelompokkan menjadi ini, menjadi itu. Dibuat kelompok-kelompok. Nah, salah satu bentuk pemahaman itu adalah ketika orang itu sudah bisa membuat klasifikasi. Jadi orang itu kalau pinter, itu biasanya apapun itu nanti bisa dibuat kelompok. Dosen itu kalau pinter, itu hafal semua murid, semua mahasiswanya. Saya termasuk yang susah menghafal. Jadi ada dosen teman itu yang sejak awal ngajar itu bisa hafal dengan nama-nama semua mahasiswanya. Ada 30 hafal satu persatu. Terus kemudian dari mana, namanya siapa, sampai asalnya dari mana, itu hafal. Terus kemudian bisa membuat klasifikasi. Oh, ini pinter, ini kurang, ini agak lelet, ini suka telatan. Sehingga nanti dibuat kelompok-kelompok. Nah, itulah tanda orang kalau pinter. Tapi apakah kemudian klasifikasinya, pembagian-pembagiannya itu sama? Nah, tentu beda. Nah, nanti ketika ada yang membuat pembagian, nanti yang lain kadang-kadang melihat, oh, ini kayaknya bagus, terus ikut. Nah, itu. Tapi tadi tetap umat Islam ini dianggap satu kelompok, namanya umat Islam, ummatan wahidah, satu umat. Yahudi jenisnya banyak ratusan, tapi tetap mereka disebut Yahudi. Kristen cabangnya ada mungkin 5.000 jenis Kristen nego. Keyakinannya beda-beda tipis. Jadi kalau ditanya tentang Trinitas itu apa? Tuhan ada 3 tapi 1 itu maksudnya apa? Seandainya ada 10 pendeta, pasti jawabannya ada 11. Kenapa? Karena 10 pendeta jawabannya beda-beda, yang nanya juga jawabannya beda. Sehingga ada 10 pendeta jawabannya beda, tapi mereka tetap minimal itu meyakini kalau Yesus itu Tuhan. Meskipun sekarang mulai berubah, ada yang mengakui Tuhan itu 3, ada yang terus 2 ini. Jadi kalau mengikuti dialog di YouTube itu rame. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan, barangkali ingin dengar lelucon di YouTube, itu paling enak kalau mau. Nah, tadi debat Islam dengan Kristen atau debat Kristen dengan Kristen terkait dengan masalah ketuhanan. Tapi apapun bentuknya, mereka tetap dianggap satu umat. Sejak zaman dulu, ketika awal muncul sampai zaman sekarang. Dan mereka tetap menisbatkan diri satu jenis. Nah, Bani Israel juga sama. Apapun keyakinannya, termasuk turun-temurunnya orang Yahudi, mereka dianggap satu umat. Jadi ketika cerita tentang Bani Israel zaman dulu, itu otomatis cerita tentang orang Yahudi zaman sekarang.
Karena Yahudi berasal dari Bani Israel. Dan Bani Israel itu artinya Yahudi. Yahudi itu artinya Bani Israel. Meskipun ada perbedaan sedikit. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika Allah berfirman, wa idh qultum, dan tatkala kalian mengatakan, ini yang mengatakan Bani Israel zaman Nabi Musa. Tapi ini seakan-akan yang mengatakan itu adalah Bani Israel zaman Nabi atau orang Yahudi zaman Nabi. Kenapa? Karena mereka mengakui dan mengikuti dan menisbatkan diri kepada Bani Israel zaman dulu. Maka dianggap satu umat. Kalau sudah satu umat, siapapun yang ngomong pasti yang lain dianggap sama. Dianggap sama. Nah, itulah resiko kalau gabung. Jadi mungkin mohon maaf, mungkin ada satu jamaah masjid yang rame. Itu mesti yang lain dianggap ikut rame. Itu jamaah masjid itu kok rame tuh. Padahal yang rame cuma 2. Tapi yang lain ikut dianggap rame. Nah, itulah resiko kalau menjadi satu agama, satu keyakinan, maka turun-temurun dianggap satu kelompok. Dan itu adalah rumus sosial. Maka ini tidak salah dan itu benar. Bapak Ibu rahimakumullah, ada lagi yang berikutnya adalah Bani Israel ini mengatakan fad'u lana rabbaka. Berdoalah kepada Tuhanmu. Jadi seakan-akan yang punya Tuhan itu hanya Nabi Musa. Rabbaka, Tuhanmu wahai Musa. Kenapa mereka tidak mengatakan berdoalah kepada Allah, Tuhan kita? Tapi mereka mengatakan berdoalah kepada Tuhanmu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa permintaan Bani Israel? Yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Supaya Allah itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan sebagai ganti dari al-manna wassalwa. Karena al-manna wassalwa itu langsung datang, langsung turun. Nah, mereka menginginkan tumbuh-tumbuhan. Di antaranya apa? Mimbakaliha, dari sayur-sayuran, wakithaiha, dan mentimun, wafumiha, dan bawang putih, terus wadasiha, dan adas, wabasoliha, dan bawang merah. Itu yang diminta oleh mereka. Apakah jenis makanan ini sayuran, mentimun, bawang merah, bawang putih, adas ini baik? Bapak Ibu, ini jenis sayuran yang baik. Semua masakan kalau di tempat kita pasti membutuhkan jenis sayuran ini. Semua kita pasti suka cabai, bawang merah, bawang putih, itu pasti. Cabai, bawang merah, bawang putih. Ini di blender jadi satu, ditaruh di kulkas, nanti kalau butuh tinggal ngambil. Sehingga tidak usah ngulek. Itu sudah bumbu pokok. Tapi kira-kira sebenarnya orang makan itu yang dicari apanya? Orang makan itu yang dicari adalah gizi dari makanan itu. Sebenarnya Allah sudah memberikan yang terbaik. Al-manna wassalwa, burung dan kemudian embun yang kalau dikumpulkan itu nanti jadi kayak seperti madu. Dia turun di waktu pagi. Sebenarnya makanan ini lebih bergizi dan merangkum semua gizi yang diminta oleh Bani Israel dan lebih baik. Kan sebenarnya lebih enak ya makan satu jenis makanan tapi gizi sudah terpenuhi daripada makan 5 jenis makanan tapi masing-masing punya gizi sendiri. Kan mendingan makan satu
Jadi makannya lebih cepat, lebih mudah, lebih enak. Dan sudah merangkum semua gizi yang dibutuhkan oleh badan. Dan lebih baik. Tapi ternyata apa? Ya dasar Bani Israel. Dikasih yang lebih enak, lebih mudah, lebih bergizi. Mereka minta yang aneh-aneh. Minta yang aneh-aneh. Jadi ibaratnya orang itu sudah dikasih sate, mateng, enak. Ternyata apa? Tidak mau. Mintanya apa? Minta kambing. Padahal dia butuhnya makan. Akhirnya apa? Kambing disembelih dulu, dikuliti dulu, dibakar dulu. Begitu matang, lemes, mati. Kenapa? Karena keburu capek ini. Jadi sudah dikasih yang lebih enak, lebih mudah, apa yang dia butuhkan semuanya sudah tercukupi. Kenapa malah nyari yang susah? Dan makanan itu datang sendiri. Setiap pagi Allah mendatangkan makanan itu. Maka sebenarnya sisa waktu itu bisa dipakai untuk yang lain, yang lebih bermanfaat. Daripada kemudian sibuk nanam, sibuk panen, dan kemudian nanti mereka harus meramu sendiri. Karena makanan itu nanti ada pasangannya. Semakin banyak menunya, kadang-kadang semakin bingung. Kalau mampir ke rumah makan yang agak besar, itu kan nanti semua makanan, ya itu kan mesti ada campurannya, ya. Ada teman itu suka soto, tapi juga suka telur goreng. Akhirnya apa? Dia ngambil soto dan kemudian dikasih telur goreng. Dimasukkan dalam soto. Seiki enak apa ora toh? Masalahnya menunya itu pas apa enggak? Itu ya pokoknya dimakan ini. Padahal mestinya kalau telur goreng itu pasangannya itu bukan yang berkuah. Mestinya, karena pasangannya itu apa? Yang tidak berkuah. Mungkin apa pasangannya? Apa biasanya? Mungkin pecel itu pas ini. Ya. Tapi masalahnya dia begitu melihat makanan banyak, dia ngambil apa yang dia suka. Begitu dia meramu sendiri, tidak cocok ramuannya. Akhirnya ngomong, kok masakannya kurang enak ya? Bukan kurang enak, kamu meramunya yang tidak cocok ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Disinilah kemudian kita lanjutkan ayat Al-Quran ini. Nabi Musa kemudian berkata, qala Nabi Musa berkata, atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Wahai Bani Israel, apakah kalian meminta ganti dengan yang lebih rendah, lebih jelek? Minta yang lebih rendah billadzi huwa khair sebagai ganti dari yang lebih baik. Bapak Ibu, kalau tukar ganti, mestinya kan ganti yang lebih baik ya. Nah ini enggak. Tukar ganti tapi ganti yang lebih jelek. Tur ora ono susue. Enggak ada kembaliannya. Ada dulu teman, nah dia dibelikan motor bagus. Ini cerita nyata. Dibelikan motor bagus, harganya 20 juta. Tapi ternyata apa? Nah tenaganya itu tidak mencukupi. Kalau motor bagus cc-nya 125 itu berat. Akhirnya apa? Wah, saya ganti aja, akhirnya dibawa ke dealer diganti dengan yang cc-nya 100, 106. Wah ini ada. Wah ini bagus ini, dia senang. Pas ini, tidak terlalu berat buat saya. Terus agak pendek. Karena badannya kecil terus agak lemes. Jadi tidak terlalu kuat. Akhirnya apa? Wah ini saya mau yang ini. Aneh.
Akhirnya apa? Dia sudah dapat ganti yang sesuai dengan kemampuan badannya, dia dapat kembalian. Kalau ini harganya 12, nah motor ibu ini harganya ya 18 gimana? Nanti tak kembaliin 3 juta. Aku mau, cepat sekali jawabannya. Kenapa? Karena dia dapat yang sesuai kebutuhan, tur dia dapat kembalian. Jadi sama-sama enak. Nah, tapi kalau ini kita kembali ke kisah Bani Israel ini. Ganti, tapi gantinya yang lebih jelek. Apakah terus dapat kembalian? Ternyata enggak. Kalau gantinya lebih baik, itu enak. Seandainya gantinya lebih jelek secara duniawi, tapi nanti dapat ganti lagi di akhirat yang lebih baik, nah itu bagus. Contohnya apa? Para sahabat Nabi yang masuk Islam. Para sahabat Nabi yang masuk Islam. Kalau kita melihat ceritanya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, itu termasuk orang terkaya di Mekah. Ketika dia hijrah ke Madinah, dia tidak boleh membawa apapun. Hanya boleh membawa badan dan pakaian. Secukupnya. Sehingga apa? Sampai di Madinah sudah tidak punya apa-apa. Tapi apa gantinya? Gantinya adalah dia mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan jaminan surga. Jadi tetap gantinya lebih besar. Kenapa? Karena dunia paling maksimal, kalau orang usianya sudah 30 atau 40, berarti dia menikmati dunia tinggal berapa tahun. Seandainya usianya 30, meninggal usia 70, berarti dia menikmati dunia hanya 40 tahun. Ganti dari dunia itu adalah dia mendapatkan surga. Dan surga itu untuk satu orang itu jatahnya seluas langit dan bumi. Dan selamanya. Plus yang lain-lain. Jadi kalau nyari plus-plus yang tidak terbatas itu di surga. Kalau di dunia apa bisa nyari plus-plus yang tidak terbatas? Bisa, tapi tenaganya ndak nyanda. Bisa, tapi tenaganya ndak nyampe. Kita makan terbatas. Mungkin yang punya pasangan juga terbatas, terbatas. Jadi semua dunia ini terbatas. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Allah memberikan gantinya di dunia. Seperti sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Dia kehilangan kekayaannya di Mekah, tapi dalam hitungan beberapa tahun Allah mengembalikan kekayaannya di Madinah itu. Dia kemudian keahliannya bisnis, maka dia bisnis. Dalam waktu 5-6 tahun dia sudah menjadi orang terkaya di Madinah. Demikian juga sahabat Nabi Utsman bin Affan dan yang lain-lain. Jadi dia rugi tapi ada gantinya. Dan itu banyak dialami oleh para sahabat Nabi. Nah sampai zaman sekarang pun banyak orang-orang yang kemudian kehilangan dunia, tapi kemudian dia mendapatkan ganti di hari akhirat. Kenapa? Karena dia mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sementara Bani Israel ini dia sudah mengorbankan yang baik, nah terus kemudian dia nyari ganti yang lebih jelek. Maka aneh memang Bani Israel itu. Makanya tidak perlu heran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang Yahudi ini. Bi annahum qaumun la ya'qilun. Jadi orang-orang Yahudi ini dianggap sebagai kaum yang tidak berakal. Tapi kan orang Yahudi itu cerdas. Maling itu juga cerdas. Koruptor itu juga cerdas. Perampok itu kadang-kadang itu kok ya cerdas banget ya. Kadang-kadang terus yang lebih cerdas lagi, orang itu bisa kabur dari penjara. Tapi ini kalau membaca berita kok ya bisa ya.
Padahal ya ketat sekali ini pengawasannya. Ya bisa, berarti apa? Dia cerdas. Tapi kenapa mereka dianggap tidak berakal? Karena tadi orang yang berakal itu bisa membedakan baik, buruk, benar, salah. Baik, buruk, benar, salah. Itu orang yang berakal. Kalau hanya bisa membedakan untung rugi, bahaya dan tidak bahaya, atau hanya sekedar pintar mengumpulkan, nah itu bukan cerdas. Kenapa? Karena orang yang berakal itu dari kata aklun. Aklun itu artinya ikatan. Jadi dia punya ikatan terhadap kebaikan. Punya ikatan terhadap kebenaran. Dan punya ikatan moral. Maka dia bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Maka orang Yahudi ini sering dijuluki dengan kaumun la yaqilun, kaum yang tidak berakal. Tapi kan mereka cerdas, iya, cerdasnya itu hanya untuk mengumpulkan dunia. Cerdasnya hanya untuk mengumpulkan kekayaan. Dan kemudian untuk mengendalikan kekuasaan orang lain. Maka sering kita mendapati dalam sejarah itu orang Yahudi pintar. Mereka bisa mengendalikan kekuasaan meskipun tidak perlu menjadi penguasa. Tapi Bapak Ibu, kenapa orang Yahudi disebut la yaqilun, tidak berakal? Karena pertimbangannya hanya duniawi. Orang Yahudi sampai mati-matian dan mati beneran, apa yang didapatkan? Ternyata juga tidak dapat apa-apa. Dapatnya itu hanya makan, minum, tidur. Dan kemudian nanti punya anak. Sampai kapan? Ya sampai hidup. Begitu sudah mati, masuk neraka. Berarti apa gunanya pinter kalau kemudian hanya bisa melihat apa yang di depan. Dan tidak bisa melihat setelah depan ini nanti ada apa. Jadi mereka tidak tahu. Bapak Ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ihbitu misra. Turunlah kalian ke kota Misr. Maka kemudian menjadi nama negara Mesir. Tapi Misr ini secara umum artinya dia kota. Jadi kumpulan masyarakat yang di situ ada pasar dan yang lain-lain. Nah, itu disebut kota. Fa innalakum ma sa'altum. Jadi turunlah ke kota itu. Nah, di sana ada semua yang kalian minta. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Bani Israil ini belanja ke pasar, mereka kemudian pulang. Mereka akhirnya sibuk dengan kegiatan memasak dan yang lain-lain. Apakah itu menjadi lebih baik? Ternyata tidak. Tidak menjadi lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa duribat alaihimudz zillah. Dan mereka kemudian dilingkupi oleh zillah. Zillah niku hina. Dan wal maskana, dan kehinaan. Bapak Ibu rahimakumullah, maskana ini dari kata miskin. Miskin ya orang miskin. Apakah orang yang miskin itu hina? Enggak. Apakah orang yang hina itu miskin? Belum tentu. Nah, orang Yahudi ini disebut dengan zillah wal maskana. Jadi maskanah itu artinya kehinaannya itu kelihatan sekali. Bapak Ibu rahimakumullah, itu bisa dilihat di foto atau di film. Ada pejuang-pejuang Islam. Ketika mereka ditangkap dan kemudian dihukum mati,
itu berjalan dengan tenang, tegar. Dan kemudian sampai mati pun dalam keadaan tenang, dalam keadaan tegar. Tidak ada rasa takut dan tampak sangat mulia mereka. Jadi zahirnya, penampilan wajahnya mereka sangat tegar dan tampak sangat mulia. Itu ketika orang Islam ditangkap, dihukum mati oleh penjajah. Umpamanya kalau dalam kisah Umar Mokhtar dan yang lain-lain. Jadi sama sekali tidak tampak kehinaan. Tapi kalau kita lihat ketika ada orang Yahudi tertangkap, itu sudah langsung wajahnya itu berubah menjadi sangat ketakutan dan sangat hina. Sampai umpamanya di medan perang, ketika orang Yahudi itu tertangkap, ada intel Yahudi, dia orang Yahudi tertangkap terus kemudian akan dihukum mati umpamanya. Itu belum dihukum mati, dia itu sudah mati. Gemeter ketakutan dan sudah tampak sangat hina. Berarti apa? Ini menandakan sebenarnya orang Yahudi itu tidak yakin dengan keyakinannya. Orang Yahudi mengatakan surga hanya untuk Yahudi. Siapa saja orang Yahudi dan kemudian mati nanti akan masuk surga. Seandainya masuk neraka, tidak akan masuk neraka kecuali hanya sebentar. Apa benar keyakinan mereka seperti itu? Ternyata tidak. Itu sering diucapkan, mereka seakan yakin, tapi sebenarnya tidak. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang, kalau seandainya kalian orang Yahudi yakin mati langsung masuk surga, ya udah, kenapa tidak mati aja? Nyatanya orang Yahudi itu sejak zaman dulu sampai zaman sekarang itu kalau perang itu seringnya napok nyilih tangan. Jadi memprovokasi orang lain untuk perang. Nah, terus kemudian orang Yahudinya bagaimana? Sembunyi. Maka dalam Quran juga dijelaskan bahwa orang Yahudi tidak akan berani memerangi kalian kecuali mereka perangnya itu sambil bersembunyi di belakang benteng-benteng yang tangguh, yang disebut dengan husun muhassona, kecuali di dalam benteng-benteng yang tangguh baru mereka berani. Dan itu terbukti zaman sekarang ini. Bapak Ibu kalau lihat nonton ceramah-ceramah maupun di YouTube itu banyak bagaimana keberanian para mujahidin dari Palestina, dari Hamas. Tapi sementara bagaimana orang Yahudi? Mereka perang itu sambil sembunyi di dalam benteng. Bentengnya itu berjalan. Nama bentengnya itu adalah napa? Tank. Jadi kalau bahasa Indonesianya disebut benteng, nah begitu sampai di sana B-nya hilang jadi tinggal tank. Jadi mereka perangnya itu bersembunyi di dalam benteng-benteng. Benteng ini dilapisi baja. Jadi kalau seandainya dibom itu tidak akan retak ini. Kecuali bom itu dipasang di bawahnya. Baru nanti ada yang rusak. Kalau sudah rusak, maka tank yang harganya miliaran, ratusan miliar, itu nanti akan musnah. Tidak ada gunanya. Tank mahal, tapi begitu tidak bisa jalan. Udah jadi rongsokan. Nah sementara kalau kita nonton pasukan Palestina, itu paling modalnya hanya 100.000, 200.000 senjatanya. Enggak. Tapi mereka sangat berani. Kenapa? Karena tadi ada kebenaran yang diyakini benar. Dan keyakinannya itu benar.
Jadi para pejuang itu yakin bahwa mereka memperjuangkan kebenaran. Nah sementara Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu tidak yakin dengan kebenaran yang mereka perjuangkan. Kenapa? Karena mereka tidak memperjuangkan kebenaran. Makanya mereka menjadi sangat takut orang-orang Yahudi itu. Bapak Ibu rahimakumullah, dimanapun orang Yahudi berada, ayat Al-Qurannya tetap berlaku untuk mereka. Mereka dilanda zillah wal maskanah, kehinaan dan kemelaratan. Jiwa mereka melarat. Bapak Ibu rahimakumullah, bangsa-bangsa di dunia ini banyak. Mereka pernah menang, pernah kalah. Umat Islam juga sama, kadang menang, kadang kalah. Tapi ketika umat Islam itu kalah atau menang, itu sama saja. Tidak merasa terhina. Dan tidak terus kemudian kayak nangis-nangis, merasa terzolimi oleh dunia. Tapi kalau orang Yahudi sejak zaman dulu sampai zaman sekarang ini, mereka selalu merasa terzolimi. Dimanapun orang Yahudi berada, mereka merasa terzolimi, merasa terhina. Makanya orang Yahudi itu susah untuk tampil percaya diri, itu susah. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang Yahudi itu membawa penyakitnya di dalam diri mereka. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka membawa penyakit itu di dalam diri mereka. Apa penyakitnya orang Yahudi itu? Penyakitnya adalah iri, dengki, benci. Penyakit orang Yahudi itu adalah iri, dengki, benci. Dan orang Yahudi tidak bisa hidup berdamai dengan masyarakat yang lain. Susah orang Yahudi itu bisa hidup berdamai dengan masyarakat yang lain. Bapak Ibu, kenapa orang Yahudi susah berdamai dengan masyarakat non-Yahudi? Karena memang itu ajaran kitab suci mereka, bahwa selain Yahudi itu jahat. Selain Yahudi itu membahayakan. Akhirnya orang Yahudi dimanapun itu serba ketakutan. Mereka tidak bisa hidup damai. Maka sebenarnya kita itu ya, kalau membaca kisah orang Yahudi zaman dulu sampai zaman sekarang, itu akhirnya kasihan ya orang Yahudi itu. Membawa penyakit di dalam jiwanya. Jadi kemanapun orang Yahudi pergi, penyakit itu ikut bersama mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, kita aja di masyarakat, kalau seandainya kita benci kepada seseorang dan yang kita benci itu tetangga kita yang benci itu loh tersiksa. Ya, kemanapun kok ya ketemu itu lagi. Oh jenenge tonggone ya. Maka dia ndak nyaman. Ya kenapa tidak berdamai aja wis lah urusanmu. Nah itulah Bapak Ibu orang Yahudi. Nah ada buku bagus kalau Bapak Ibu ingin baca tentang Yahudi. Judulnya adalah Mengapa Orang Yahudi Menguasai Dunia. Ini bukunya sudah agak lama, sekitar 20-an tahun. Yang ditulis oleh Kiai Haji Toto Tasmara, orang Jawa Barat. Nah, itu dia menjelaskan tentang karakter orang Yahudi secara Yahudi. Jadi termasuk kenapa orang Yahudi itu pintar-pintar. Itu dijelaskan. Salah satunya adalah kenapa orang Yahudi itu pintar, ya memang itu pola dari pendidikan. Terus hidup mereka memang tertekan. Jadi Yahudi itu melihat bahwa bangsa selain Yahudi itu jahat. Supaya mereka bisa bertahan, mereka harus kuat. Itulah orang Yahudi. Maka jiwa orang Yahudi itu tidak pernah damai. Maka kasihan sebenarnya kalau membaca
kisah orang Yahudi ini. Bapak Ibu rahimakumullah, lanjutan ayatnya, waba'u bi ghadabin minallah. Dan mereka Yahudi ini kembali pulang dengan membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Salah satunya adalah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu karena orang-orang Yahudi, bi annahum, karena sungguh mereka kanu, mereka dahulu yakfuruna, kufur. Bapak Ibu rahimakumullah, kita membaca ayat ini. Ini ayat ini penegasan dan menunjuk pada masa lalu dan menunjuk pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Ini kalau kita membacanya dengan bahasa Arab, itu kita akan tahu bahwa ini penegasan yang luar biasa. Dzalika bi annahum, itu bi annahum karena sungguh mereka, kanu, mereka dahulu pasti. Bapak Ibu, kalau kita baca, kalau kita mendengar qomat, qad qamati sholah, sholat telah berdiri. Telah itu kan artinya sudah telah, enggak selesai. Padahal baru mau sholat, itu sudah disebut qomat. Qomat ini ke fi'il madhi. Fi'il madhi menunjuk pada yang sudah lewat. Ini qomat. Nah, kenapa baru mau dilaksanakan kok sudah qomat? Maksudnya adalah bahwa yang dilaksanakan ini, yang akan dilaksanakan pasti dilaksanakan. Makanya disebut dengan qomat. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada qoma yakumu, qoma telah berdiri. Kalau yakumu sedang berdiri. Padahal qomat artinya telah berdiri. Padahal baru mau berdiri sholat. Sudah disebut qomat. Nah, ini menunjukkan bahwa karakter Yahudi seperti itu sudah melekat kuat di dalam diri mereka. Kanu, mereka yakfuruna, mereka kufur. Jadi sekarang dan yang akan datang mereka kufur. Bapak Ibu rahimakumullah, saya sering ditanya, ayat Al-Quran ini kan untuk orang-orang Yahudi zaman Nabi. Lalu bagaimana dengan Yahudi zaman sekarang? Apakah termasuk yang dibenci oleh Allah? Termasuk yang terhina? Jawabannya iya. Berarti Allah zalim, mentakdirkan orang Yahudi dan melahirkan orang Yahudi sekarang dan yang akan datang, dilahirkan untuk menjadi penjahat. Berarti Allah zalim. Coba kalau seandainya ada orang dilahirkan untuk menjadi penjahat, itu kan Allah itu zalim. Tidak ada pilihan. Maka jawabannya adalah semua manusia itu dilahirkan fitrah. Fitrah itu artinya kesiapan untuk menjadi baik. Jadi semua manusia itu lahir dalam keadaan suci. Tidak ada dosa, tidak ada noda. Dan semua manusia yang lahir pasti siap untuk menjadi baik. Dilahirkan untuk menjadi khalifah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang Yahudi menjadi seperti itu? Zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, sebabnya adalah pola asuh dan pola pendidikan. Artinya apa? Selagi orang Yahudi hidup bersama keluarga Yahudi, lalu dididik dengan pendidikan Yahudi, pasti akan menjadi seperti Yahudi zaman Nabi, zaman sekarang, dan yang akan datang mengikuti yang sekarang mengikuti zaman dulu. Disebabkan oleh pola pendidikan dan pola asuh. Kenapa? Kitab sucinya memang mengajarkan seperti itu. Artinya kalau orang Yahudi ingin menjadi baik, dia harus meninggalkan kitab suci Yahudi. Harus meninggalkan pergaulannya dengan Yahudi. Keluar dari Yahudinya. Baru dia bisa menjadi baik. Karena kejahatan Yahudi itu disebabkan oleh pendidikan dan bacaan. Bapak Ibu, ada banyak cerita, ya bukan banyak sih, adalah
Dia. Ada mahasiswa, ada orang itu yang menjadi jahat. Tiba-tiba dia malam membunuh orang sebelum subuh. Kenapa? Karena malamnya nonton film. Filmnya itu film tentang pembunuhan. Karena terlalu sering nonton, akhirnya apa? Terbawa dalam pikirannya bahwa berani membunuh itu jagoan. Akhirnya begitu menjelang subuh selesai nonton, keluar melihat orang, langsung dibunuh tanpa sadar. Pernah juga terjadi di Timur Tengah, itu ada anak kecil, terus dia terbang. Terbangnya dari lantai 4, apa lantai 5 gitu. Kenapa? Karena habis nonton film. Filmnya bisa terbang. Ternyata begitu terbang, dia ternyata sayapnya itu hanya tangan kanan, tangan kiri. Begitu sampai bawah, ya mati. Kenapa? Yang ditonton. Ini. Ada anak-anak itu tiba-tiba dia apa? Adiknya itu ditindihi pakai bantal. Nanti adikmu bisa mati loh, kata ibunya. Kan nanti bisa kembali lagi ini. Kayak film Tom and Jerry. Ya memang Tom and Jerry itu kan cuma film kartun dia, tapi ditiru sama anak. Kenapa? Karena terlalu sering nonton. Jadi akhirnya masuk ke dalam pikiran anak bahwa orang itu kalau sudah cemet itu nanti bisa kembali lagi kayak seperti Tom and Jerry. Inilah bahayanya bacaan dan tontonan. Apalagi ditambah dengan pendidikan. Makanya benar kalau sabda Rasulullah SAW itu adalah fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya itu yang nanti akan mencetak anak untuk menjadi Yahudi. Maksudnya apa? Pendidikan, tontonan, dan pola asuh. Itu yang akan merubah anak. Allah Maha Adil. Tidak mungkinlah orang itu tiba-tiba terus dicetak menjadi jahat tanpa ada pilihan. Tidak. Itu semuanya pilihan dari orang yang lahir itu. Maka mudah-mudahan kita bisa memilih yang baik. Kemudian kita meninggalkan yang buruk-buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.